Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hak Anak akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Perlindungan Hak Anak dalam putusan nomor 54 Pengadilan Tinggi Manado, Tinjauan Hukum dan HAM. Perkenalkan, nama saya Kaila Aurinda Andrea Dewanti dengan NIM 244108556. Perkenalkan, nama saya Nabila Hisana dengan NIM 244103323. Saya Cynthia Khairunisa Zahra dengan NIM 2441030. Nama saya Madinatul Munawara Utia dengan NIM 244100684. Perkenalkan, nama saya Elsa Yunilisnawati dengan NIM 244101786. Halo, perkenalkan, nama saya Elisa Lufti Sulistiawati dengan NIM 244100800. Perkenalkan, nama saya Alifa Khairunisa dengan NIM 244100885. Baik, sebelum pemaparan materi, izinkan kami untuk melampirkan video dari contoh pelanggaran hak anak, yaitu video tentang penelantaran anak. Berikut videonya. Lain lagi yang dialami Puput. Dia tinggal bersama ibu dan ayahnya. Namun ibu dan ayahnya selalu sibuk. Puput sering ditinggal di rumah seharian tanpa pengawasan. Terkadang Puput makan, terkadang tidak. Saat Puput sakit pun orang tuanya tidak begitu memperhatikannya, tanpa ada yang benar-benar menjaga dan merawatnya. Terkadang Puput iri melihat saat temannya diantar sekolah oleh orang tuanya. Puput juga ingin bercerita tentang hari-harinya di sekolah dengan orang tuanya, tapi dia tidak bisa. Terima kasih telah berkenan untuk menyaksikan video mengenai pelanggaran hak anak, yaitu penelantaran anak. Video tersebut dimaksudkan untuk menjadi gambaran tentang pelanggaran hak anak yang akan kami bawakan, yang akan kami bahas setelah ini. Kemudian setelah ini kami akan memaparkan materi tentang pelanggaran hak anak berdasarkan putusan pengadilan nomor 54/pidana/2020 Pengadilan Tinggi Manado. Terima kasih. Kerangka hukum HAM dan hak anak di Indonesia. Perlindungan hak anak di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam konteks hukum hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia atau UU HAM berfungsi sebagai landasan hukum utama, di mana pasal 52 sampai pasal 66 secara khusus membahas mengenai hak anak. UU ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Hak untuk hidup, tumbuh, dan juga berkembang, serta hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan juga diskriminasi. Dasar HAM ini kemudian diperkuat dan dijelaskan dengan lebih praktis dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Membangun suatu sistem hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa hak asasi setiap anak terpenuhi. Selanjutnya, kronologi kasus dan dampaknya pada hak anak atau perspektif HAM. Dalam putusan nomor 54/2020/PT-MND, tindakan terdakwa Julius Lengkong yang menelantarkan kedua anaknya bukan hanya pelanggaran hukum pidana biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia anak. Dari sudut pandang Undang-Undang HAM, kronologi di mana anak-anak dipisahkan dari ibunya, hidup dalam ketidakpastian dan kehilangan figur pengasuhan ayah secara langsung melanggar pasal 52 Undang-Undang HAM yang menjamin hak anak atas perlindungan oleh orang tuanya. Dampak psikologis yang dialami anak seperti kesepian dan kesedihan merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 53 Undang-Undang HAM yang menyatakan hak anak untuk memperoleh perlindungan di perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabatnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelantaran keluarga dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap anak.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak anak yang dilanggar berdasarkan pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penelantaran anak. Berdasarkan pasal ini, hak anak yang dilanggar dalam kasus Julius Lengkang adalah 1. Hak untuk tidak ditelantarkan secara fisik dan psikis, yang terwujud dalam bentuk pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan kehadiran sosok ayah. 2. Hak untuk mendapat pengasuh dan bimbingan dari kedua orang tua, di mana anak ditinggalkan tanpa kepastian dan dukungan emosional. 3. Hak atas lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman dan nyaman yang hilang akibat perpisahan paksa dan ketiadaan komunikasi. 4. Hak untuk memperoleh pendidikan dan perkembangan yang layak yang terganggu karena kondisi ekonomi dan psikologis yang tidak stabil. Pelanggaran terhadap pasal 76B ini seharusnya menjadi dasar kuat untuk penuntutan, namun dalam kenyataannya tidak dijadikan pertimbangan utama oleh hakim. Kalau kita melihat dari dasar, Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap dan kuat dalam perlindungan anak. Hal ini dimulai dari tingkat konstitusi, yaitu dalam pasal 28B ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, khususnya pasal 9, orang tua diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, sementara dalam pasal 76B secara tegas melarang segala bentuk penelantaran anak. Selain itu, larangan terhadap penelantaran juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur perlindungan anak dalam lingkup keluarga. Tidak hanya di tingkat nasional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya di tingkat internasional dengan meratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Konvensi ini menekankan prinsip the best interest of the child sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak, serta kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran. Dengan demikian, jika dilihat secara normatif atau dasolan, Indonesia memiliki kewajiban hukum baik secara nasional maupun internasional untuk menegakkan perlindungan anak secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. PID tahun 2020 PTMND justru menunjukkan penyimpangan dari standar nasional dan internasional. Hakim memutus terdakwa hanya bersalah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang PKDRT dan membebaskannya dari dakwaan pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim yang melihat dari pemberian nafkah finansial sebesar 700.000 per tahun sebagai pembenar, meski tidak terbukti sah, mengabaikan makna pemenuhan kebutuhan dasar yang holistik dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari sudut pandang HAM internasional, putusan ini gagal memenuhi kewajiban Indonesia di Konvensi Hak-Hak Anak. Pertama, putusan ini melanggar pasal 3 CRC karena tidak menjadikan kepentingan terbaik Naila dan Edward sebagai pertimbangan utama. Justru lebih mempertimbangkan kondisi terdakwa. Kedua, negara gagal memenuhi pasal 19 CRC untuk melindungi anak dari segala bentuk penelantaran. Karena pengadilan mengesahkan bentuk penelantaran psikis dan ekonomi yang dialami kedua anak korban. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya inkonsisten dengan hukum nasional, tetapi juga menunjukkan bentuk non-compliance terhadap kewajiban HAM internasional Indonesia. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak anak di masa depan. Yang pertama, diperlukannya pelatihan sensitivitas
anak bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami dampak holistik dari penelantaran, termasuk aspek psikologis. Pelatihan ini penting agar aparat tidak hanya melihat kasus pelantaran anak ini dari sisi hukum semata, tetapi juga memahami dampak holistik yang dialami anak, termasuk dampak psikologis dan sosialnya. Yang kedua, hakim harus lebih berani menggunakan instrumen hukum yang lebih progresif seperti UU Perlindungan Anak dibandingkan UU PKDRT dalam kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Lalu dalam perkara ini yang melibatkan anak sebagai korban, UU Perlindungan Anak seharusnya diprioritaskan dibandingkan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga karena memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak. Yang ketiga adalah peran lembaga independen seperti KPAI. KPAI ini perlu ditingkatkan dan diperkuat untuk memberikan masukan dalam persidangan. Dan yang terakhir adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang tanggung jawab orang tua dan hak anak. Tanggung jawab orang tua dan hak anak ini harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap anak. Baik, untuk kesimpulannya, kasus Julius Lengkong merupakan cermin dari masih adanya kesenjangan antara idealitas hukum Dasolen dan realitas penegakannya Dasein dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah memadai, implementasinya di tingkat pengadilan seringkali belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan anak. Penegakan hukum yang efektif dan sensitif terhadap anak mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.